Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, pada pagi hari ini akan saya sampaikan materi terusannya untuk minggu kemarin, yaitu menjadi muslim yang toleran dan menjauhi kekerasan yang bagian kedua. Adapun yang akan kita bahas nanti adalah surat Al-Maidah ayat 32. Tapi sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu adalah saya akan bacakan dulu, nanti diikuti perlahan-lahan ya. Kita baca ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca potong-potong dulu. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaiha faka'annama ahyan nasa jami'a walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Saya ulangi sekali lagi. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annaha ahyan nasa jami'a walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Ini min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun, yang artinya oleh karena itu kami tetapkan hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi
Ayat ini menjelaskan ya, setelah Allah menetapkan hukum bagi makhluknya tentang Bani manusia ya, Bani Israel, keturunan Bani Israel ya, dalam ketetapan karena kitab dulu sebelumnya kitab Injil itu ada kitab Taurat diberikan kepada Bani Israel ya. Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Penjelasannya begini, ketika ada orang yang membunuh dan itu tidak dibenarkan oleh hukum, contohnya karena cemburu, karena salah pengertian kemudian membunuh. Karena apa? Ini tidak dibenarkan. Walaupun di dalam Islam ada yang namanya al-qatil wa maqtul ya. Ketika ada penjelasan bahwa orang yang membunuh boleh dibunuh. Nah, tetapi orang membunuh itu yang dibunuh karena orang yang tidak ada kejelasan. Orang itu membunuh tanpa alasan yang benar. Jadi kalau orang yang membunuh dibenarkan dalam Islam itu orang yang membunuh karena dia melakukan pembunuhan atau membuat kerusakan, contoh aja. Kalau dalam hukum Islam ada yang namanya hukum rajam. Orang yang melakukan perzinahan dan orang tersebut sudah pernah menikah, maka dia hukumnya dirajam. Dirajam itu ya dihukum mati, dilempari batu sampai mati. Atau orang yang membunuh tanpa kesalahan kemudian hukumannya dihukum mati, yaitu ya tetap dibunuh. Itu dibenarkan. Tetapi kalau orang yang membunuh tidak ada dasarnya, emosi langsung pukul saya bunuh, nah ini dia dibagikan dosanya seperti yang membunuh seluruh manusia. Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sebaliknya juga orang yang menyayangi, mengasihi ya, tidak langsung bunuh, beda pendapat musuh ya, ini tidak dibenarkan. Maka apa? Islamnya sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka Islam itu rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Dan sesungguhnya telah datang pada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan. Nah, orang yang membunuh itu termasuk orang yang melampaui batas. Karena apa? Hak yang membunuh itu hanya Allah. Manusia tidak punya hak membunuh, kecuali mereka yang dalam hal ini melaksanakan undang-undang putusan pengadilan itu dibenarkan. Jadi sekali lagi, Islam tidak pernah mengajarkan adanya yang membunuh. Beda sedikit, tidak segolongan, tidak sealiran, kemudian dibunuh, dihalalkan darah, tidak bisa. Kita dengan orang-orang non-muslim atau orang-orang kafir sendiri, lihat. Kalau kafirnya kafir zindik atau kafir yang memusuhi umat Islam, ya kita bertahan. Lah bertahan sendiri itu kan harusnya ketika kita mau membunuh ya kita bertahan diri. Ya makanya kita ya sebelum itu kita membunuh dulu dia kalau dia melakukan penyerangan seperti itu. Nah ini tajwid ya. Yang saya lingkari ini. Silakan min ajli dzalika, nun sukun bertemu hamzah, idhar khalqi, katabna seperti ini, qalqalah surah Bani Israil, Bani Is, ini yang ini pembacanya apa? Mad jaismun fasil Israila. Ini yang penjelasan hijau, mad wajib ismun fasil, mad wajib muttasil. Kalau ini jaiz munfasil, wajib muttasil. Mangkotala nun sukun bertemu qaf, apa rupanya fa. Nafsam bi ghairi nafsin, tanwin bertemu dengan ba, iqlab. Nafsin au fasadin, tanwin bertemu hamzah, idhar qalbi. Fasadin fil ardi, iqfa. Fakaan nama qautalan nasa jami'am wa man ahyaha, dan syukur bertemu hamzah sama seperti tadi. Fakaan nama ahyan nasa, fakaan nama ahyan nasa ya, ini mad
jais munfasil. Jami'an apa mat iwad. Walaqad ja'adhum qaf dan dal sukun ini hukum bacaannya qalqalah sugro. Ja'adhum mat wajib muttasil. Rusuluna bil bayyinati summa inna katsiram tanwin bertemu min itu guna minhum idhar khalqi ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Nah, ini hukum bacaan tajwid yang terdapat pada surat yang kita bahas hari ini. Kita lanjutkan ke hadis. Tolong disimak. An Abdillah bin Umar bin Asin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu muttafaqun alaih. An Abdillah bin Amr ibn al-Asi radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu muttafaqun alaih. Yang perlu saya sampaikan di sini nanti biar tahu ya. Mari saya sampaikan kalimat an sampai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mari disebut namanya, disebut sanad, kemudian al muslimu man salimal muslimina sampai anhu ini disebut matan itu isi hadis. Muttafaqun alaih ini disebut rawi ya. Harus tahu. Jadi isi hadis ini ya, Rasulullah SAW bersabda yang didasarkan dari sanad yang diriwayatkan oleh Amr bin As ya, orang muslim itu adalah orang yang semua orang muslim selamat dari tangannya dan lisannya dan gangguan di sini. Jadi orang Islam itu ya orang yang memberikan keselamatan, memberikan perlindungan terhadap orang lain dari lisannya dan tangannya. Lisannya dari pembicaraan yang tidak baik ya, dari fitnah ya, dari adu domba, wayadihi ya, ini dan perbuatannya. Jadi orang Islam itu ya harus menjaga bicaranya, menyampaikan itu kepada yang benar. Kalau punya aib saudaranya ya ditutupi, jangan diceritakan. Bahkan sekarang itu orang kalau nggak gibah katanya nggak afdol. Ingat, gibah itu dosanya banyak sekali dan tidak dirasakan. Dalam hadis disebutkan orang gibah itu orang seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Nah, jaga lisan pembicaraan, wayadihi dan tangannya. Ini jangan membuka satu memukul, menyakiti fisiknya, membuat kesalahan dengan cara merusak harta bendanya atau apa. Ini orang Muslim. Yang kedua, Islam yang mudah. Wal muhajiruna, dan orang yang berhijrah itu adalah orang hajaro manahallahu, yaitu orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah darinya. Jadi ini orang Islam yang berhijrah itu orang Islam yang tidak menyakiti orang Islam lainnya dari lisan maupun tangannya, dan juga dia mampu mencegah apa yang dilarang oleh Allah untuk dilakukannya. Nah, ini yang namanya
orang Islamnya. Makanya hijrah itu tidak asal pindah atau apa. Jadi ya melakukan hal-hal yang baik. Nah, ini muttafaqun alaih ini adalah dua perawi, yaitu Bukhari dan Muslim. Nih, makanya dalam Islam harus diperhatikan sekali lagi bagaimana kita menyampaikan itu, melaksanakan itu sebisa mungkin. Jangan berbuat yang tidak baik terhadap sesama muslim sekecil apapun, berusaha walaupun kita manusia tidak lepas melakukan kesalahan. Kemudian hadis kedua, An Jabir bin Abdillah, An Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man yuharrimur rifqa yuharrimul khaira." Ya. Dari Jabir bin Abdillah berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak mempunyai kelembutan berarti tidak mempunyai kebaikan. Kelembutan dalam arti pola tingkah, ada tawadu, bukan masalah suaranya keras itu kemudian tidak punya kelembutan. Kelembutan ada pada sikap dan hati, tidak hanya sekedar kalimat seperti itu. Ya. Ini hadis yang kedua. Nah, dari materi yang kita sampaikan dari satu ayat dan dua hadis ini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, seorang muslim seharusnya mencerminkan diri dalam sikap. Yang pertama, bertutur kata yang santun dan lemah lembut agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Ya, sini. Walaupun sulit, tapi ya terus cobakan. Dengan cara jangan membuli, jangan apa-apa, menyakiti. Yang kedua, mengendalikan emosi saat memiliki permasalahan dengan orang lain. Nah, ini satu di antara, jangan menulis status di Facebook, di WA dengan kata-kata yang tidak baik karena suasana hatinya yang tidak enak, itu tidak benar. Yang ketiga, mengecek kembali terhadap berita yang provokatif. Ya, berita yang tidak harus dibalani, cross check lagi, benar enggak dari sumber yang benar atau tidak. Yang keempat, terbiasa mengucapkan salam untuk memperkuat rasa kasih sayang. Nah, ini biasakan kalau ketemu mengucapkan assalamualaikum dengan saudara Islam. Ya, ini dibiasakan. Ya, jangan malah diawali dengan kata-kata yang kurang bagus, sapaan yang kayaknya tapi tidak bagus. Yang kelima, tidak mengambil hak orang lain tanpa seizin pemiliknya. Satu biasa. Kalau pelajar biasanya jangan mengambil pulpennya yang tanpa sepengetahuan atau minta tanpa permisi atau pinjam tapi sampai menghabiskan. Nah, ini. Yang keenam, berhijrah meninggalkan pergaulan bebas, minuman keras dan narkotika ini. Sekarang bukan zamannya lagi katanya pemuda gaul itu yang pergaulannya bebas, suka minum dan narkotika. Tidak seperti itulah yang dalam pemuda ya, yang maju dan berperadaban. Yang ketujuh, meninggalkan rokok yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Ini yang masih banyak pelajar yang minta uang orang tua masih banyak untuk rokok. Ini adalah perbuatan yang sia-sia. Yang kedelapan, tidak menyebarkan berita hoax yang menimbulkan pertikaian antar golongan. Dalam Islam di Indonesia ini banyak sekali golongan. Biarkanlah yang diyakini kebenaran, ya biarkan. Kita yang melakukan ya yang kita yakini, itulah yang kita lakukan. Orang lain yang tidak mau ikut ya sudah, jangan dipaksa. Nah, seperti itu. Yang 9, menghiasi diri dengan akhlakul karimah atau akhlak mulia ketika berinteraksi dengan sesama. Yukhulukin hasani. Demikian materi pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Dan kalau ada kritik dan saran silahkan dikritik di kolom YouTube-nya. Kemudian usahakan yang belum subscribe silahkan subscribe dan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.